warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baiti. Sallallahu alaihi fadl kitab Salim bin Sumil Hadrami. Anna Allah yad'u min barakatihi wa asrarihi wa anwarihi wa ulumihi fid dunya wa dunya wal akhirah bisirri asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfir lana wa liwalidina amin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitab tanzilih a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Pertama-tama marilah sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia nikmatnya, baik nikmat iman maupun nikmat Islam, sehingga dengan nikmat tersebut Allah masih mengizinkan kepada kita semua untuk sama-sama dapat hadir dalam acara rutinitas pengajian bulanan malam Lailatul Ahad, ya, malam Minggu. Mudah-mudahan perkumpulan kita Allah jadikan perkumpulan yang penuh berkah. Amin. Allah turunkan rahmat dan maghfirahnya buat kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa tercurahkan kepada junjungan alam baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kelak nanti kita di yaumil qiyamah kita diaku sebagai umatnya serta mendapatkan syafaatul ujma'nya di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini berarti pertemuan yang ketiga, ya, pertemuan yang ketiga, berarti sudah 3 bulan berjalan kalau tidak salah. Keempat ya, keempat ya. Pertemuan kedua penutupan, pertemuan ketiga hujan, yang pertemuan keempat ya. Ya lakul hal nggak apa-apa. Yang penting kita istiqomah, kita niatin dari rumah, kita niat thalabul ilmi. Agar kenapa? Agar kita termasuk digolongkan daripada orang-orang yang berjalan fi sabilillah. Banyak hadis-hadis yang berkaitan dengan fadilah keutamaan bagi seseorang yang menuntut ilmu. Meskipun pada hakikatnya yang namanya menuntut ilmu itu ya istilahnya kalau kita dulu mondok ya. Mungkin setelah kita mondok kita udah nggak bisa mukim, kita adain perkumpulan bulanan ya minimal 1 bulan. Itu bukan minimal tuh, di bawah minimal banget itu, di bawah minimal 1 bulan 1 kali. Ya minimalnya 1 minggu 1 kali. Jalisul ulama wastima'il kalamil hukama. Fa innallaha yuhyil qalbal mayyita binuril hikmah. Kenapa kita kudu sering-sering duduk di majelis ta'lim, kumpul sama orang-orang yang pada ngaji, dengerin nasihat-nasihat ulama, kalam-kalam ulama. Kenapa? Fa innallaha yuhyil qalbal mayyita binuril hikmah. Karena kita punya hati ini itu keadaannya kalau ibarat iman itu turun naik. Ya, kita punya hati kadang semangat, kadang kita kendor. Kalau kita sering-sering duduk di majelis ta'lim, hadir di pengajian, paling kagak sekalipun kita ngaji tidur, paling enggak tersiramin tuh kita punya hati
yang tadinya mau mulai mati gersang, ya akhirnya disiram dengan binuril hikmah, dengan untayan-untayan kata-kata daripada ulama. Sebagaimana Allah menghidupkan tumbuh-tumbuhan di alam dunia dengan air hujan. Musim kering berkepanjangan, tumbuh-tumbuhan kering semua, orang-orang pun nggak ada yang punya air. Tapi ketika ada turun hujan, tumbuh-tumbuhan yang tadinya pun nggak tumbuh maka menjadi tumbuh. Tanah yang tandus. Ya, makanya kita kudu sering-sering hadir duduk di majelis ta'lim. Kalau bicara ngaji sama siapa aja sama. Ya, ngaji sama siapa aja sama. Yang penting kita niatin tolab ilmu. Sekalipun peribahasanya kita ngaji sama yang pengarang kitab langsung nih, kita ngundang langsung pengarang kitabnya, umpama andai kata Syekh Salim bin Sumer Al-Hadrami masih hidup, kita undang, kita ngaji langsung sama pengarang kitabnya. Tapi kalau di hati kita tidak ada semangat buat ngaji, sama aja. Ya, sama aja. Ya. Karena Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum kecuali kaum tersebut mau merubah keadaannya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nah, kita duduk di sini kita pengen berubah. Pengen berubah apa? Pengen ningkatin kita punya kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita ibadahnya sama kayak seperti ibadahnya anak-anak yang cuman sebatas berdiri, sebatas ruku, sebatas sujud, sebatas tungging. Sujud kita nggak tahu bacaannya, wudhu lupa bacaannya, kaki kiri duluan kita basuh, kanan belakangan. Ya, kita niatin, kita tingkatin, kita punya kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kita setiap masing-masing individu adalah pemimpin. Ya, adalah pemimpin. Anak muda pemimpin bagi dirinya sendiri. Bagaimana cara dia bisa membawa dirinya ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lebih lagi sendiri, ya. Jam pertama, jam 11 kita scroll cari pengajian. Oh, kemarin ada Nurul Mustafa, cari Nurul Mustafa. Dapat setengah jam udah agak bete nyari Nurul Mustafa, cari yang lain, Jadul Muslim. Cari Jadul Muslim sampai setengah jam di scroll, bosan udah buka yang lain. Bosan udah buka yang lain. Akhirnya tadinya ibadah sendirian jadi berbuat dosa dalam keadaan sendiri. Ya. Bagaimana cara kita meningkatkan kita punya kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena perkara urusan ibadah kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kita yang pertama kali wajib dituntut sama Allah Subhanahu wa ta'ala apa? Kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sifat wajib dan sifat mustahilnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Ahmad Ibn Ruslan dalam kitab Safatul Jubatnya, di awal sebelum mukaddimah itu beliau mengatakan, ya, wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhum mardutun la tuqbalu. Ada sebelumnya, awwalu wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi biistiqan. Pertama kali yang wajib dituntut bagi manusia begitu dia udah bisa bicara, udah ngomong, ya, udah ngerti, udah tamyiz, udah bisa membedakan mana yang manis, mana yang pahit, mana yang cakep, mana yang jelek, mana yang bahenol, mana yang kurang montok, udah bisa ngebedain tuh. Ya, udah tamyiz, ya. Tamyiz itu kan ada tingkatannya. Mungkin kalau kita baru balik, tamyiz kita baru sekedar membedakan, oh ini anak udah mulai ngerti nih. Ya, sebelum dia bisa ngomong ditanya mau roti apa mau batu, maunya roti, udah tamyiz. Ya. Tapi nanti tamyiz ada lagi ketika kita udah dewasa, kita tamyiz lagi tuh. Kita mulai bisa membedakan, oh kayaknya gue udah nggak ke arah ke sono nih.
tongkrongan gue udah kurang bagus kayaknya nih, pindah kemarin tongkrongannya ya rada beneran dikit, itu tamyiz juga termasuknya. Iya, udah mulai bisa membedakan mana yang sekiranya hal-hal positif, mana yang sekiranya hal-hal negatif. Jadi tamyiz itu bukan bayi saja, bukan baru setahun 2 tahun, kadang orang dewasa pun baru tamyiz. Ya, belum lagi balik, belum. Ya kan umumnya kita kan balik apabila seorang laki-laki atau perempuan udah nyampe usia 15 tahun kemudian dia ngimpi wik-wik gitu ya, bahasanya dia ihtilam, mimpi jima sampai dia keluar namanya balik. Kalau perempuan 9 tahun 10 hari biasanya apabila dia udah head maka dia sudah balik ya. Tapi kadang balik ini kan apa? Sampai kita punya pikiran ingin merubah, kita punya kualitas ingin kita tingkatin, kita punya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu pun termasuk baru balik. Ya, baru balik. Kalau teman kita kemarin-kemarin kemana aja berarti belum balik dia tuh. Ya, belum balik. Udah kemarin-kemarin kemana aja gitu umpama. Itu kira udah mau tutup pengajian, udah mau kiamat baru nyampe umpama gitu kan, itu baru balik ya, baru balik ya, cuma sekelumit doang ya. Penyemangat kita biar kita ngaji lebih semangat. Yang penting kita istiqomah, dijagain ya, istiqomah jangan sampai bubar, bubar, karena kalau mula-mulain mah gampang, ngejaganya itu yang sulit ya. Muridnya ada, gurunya nggak nyampe, gurunya nyampe, muridnya kagak ya. Kadang begitu ya. Pengajian beda amat tempat maksiat mah nggak usah pakai diundang, kita nggak lampu kelap-kelip jalannya, wah kayak pamelis noh ya. Kamera betul-betul boy nyawer noh pamelis ya, berangkat. Pengajian di WA di seminggu yang lalu pengajian, aduh ada aja alasannya ya. Ada aja alasan bensin yang habis lah, banyak bocor lah, macam-macam ya. Karena kenapa? Karena semakin kita pengen deket sama Allah Subhanahu wa taala, semakin gede setannya. Jangan kata setan nggak godain kita, iya. Karena setan itu dikirim buat kita tergantung kadar kita punya pengetahuan ilmu agama kita. Semakin tingginya pohon berdiri, semakin kencang juga angin yang menerpanya. Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam ini kita baru mulai kitab Safinatun Najah. Kitabnya tipis. Mungkin barangkali teman-teman, ini mau udah pernah hatam, gue di pondok berkali-kali, gue hafal batangannya juga. Iya, sampai ke tarif-tarifnya udah hafal, i'rab, tarkib, ngelal, ngasal udah hafal ini. Iya. Tapi jangan salah, biar kecil-kecil juga ini kitab cabai rawit. Iya. Tentang perkara urusan sholat. Iya. Di sini kita nggak bakal ketemu yang namanya haji ya. Ada nggak Sapina haji? Sapina kayaknya nggak ada haji ya, cuman mentok sampai bab saum zakat ya. Karena yang namanya syariat terbagi menjadi 4. Yang pertama 1/4-nya rub'ul ibadah. Setelah rub'ul ibadah ada rub'ul muamalah. Setelah rub'ul muamalah ada rub'ul munakah. Setelah rubul munakahah 1/4 lagi dibagi rubul jinayat. Kita kecil dididik sama orang tua kita, diajarin sembayang, kita udah bisa sembayang, kita udah ngerti ya cara sembayang, kemudian kita kerja, usaha, muamalah tuh namanya. Kita kumpulin tuh duit kita dari bujang 10.000, 20.000, dapat 3 juta, kita beliin emas 1 gram. Terus kumpulin, kita kepengen nikah, tuh masuk ke rubul munakahah. Nanti perkara yang berbicara tentang masalah hukum nikah, iya. Bagaimana nikah bisa menjadi sunnah, bagaimana nikah bisa menjadi haram, bagaimana nikah bisa menjadi mubah, iya. Setelah kita nikah berumah tangga, lama-lama namanya orang berumah tangga kadang bosen, yang dilihat itu lagi. Buka pintu kamar yang dilihat bini kita masih ini juga, bukan orang lain. Lagi pusing-pusing pulang ke rumah yang dilihat dia lagi ya. Akhir datang percekcokan, berantem, masuk ke rubul jinayat. Nanti yang menghakimi rubul jinayat. Di sana dijelasin nanti. Bagaimana kalau seorang laki-laki meninggalkan istrinya 3 bulan lamanya,
tidak memberikan nafkah baik zahir maupun batin, betul-betul 3 bulan lamanya tuh. Kemudian si istri tidak ridho dengan keadaan suami tersebut, kemudian si istri mengadukan kepada seorang hakim dan membayar denda 10.000, maka jatuh talak 1. Itu ada di rubul jinayat ya, tapi di rubul ibadah tidak dijelaskan ya, karena yang berkaitan dengan ibadah aja sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kita ketahui arti makna Bismillahirrahmanirrahim diawali dengan huruf ba ya. Banyak yang bilang kalau di logat Jawa Bismillahi kalawan nyebat asmaning Allah ya, Ar-Rahmanu turkang ulas asih ing dalam dunia, Ar-Rahimi turkang ulas asih ing dalam akhirat balaka. Kalau karena kita Indonesia baik Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah. Ar-Rahman sifatnya Allah yang maha pengasih, Ar-Rahim sifatnya Allah yang maha penyayang. Ini sifat kedua sifat tersebut. Ar-Rahman, makna Ar-Rahmanu al-mun'imu bijami'in ni'am ya. Oh tadi makna baknya itu punya maknanya bikana makana wa biyakunu mayakunu. Setelah makna ba, bismi ada lafaz Allah. Ya Allah yang mana Allah itu Tuhan alam semesta, ya wajib kita sembah. Ar-Rahman sifatnya Allah. Mahwar Rahman, Ar-Rahman huwa al-mun'imu bijami'in ni'am. Artinya apa? Ar-Rahmanu al-mun'imu bijami'in ni'am, seluruh makhluk yang ada di alam dunia, yang kecil maupun yang gede ya, yang pendek maupun yang tinggi, yang gemuk maupun yang kurus, yang berbicara maupun yang tidak berbicara, yang berjalan dengan kaki maupun yang berjalan dengan perut, yang kakinya 4 maupun yang kakinya 2 ataupun yang kakinya 1000, seluruh makhluk tersebut mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi Ar-Rahmanu al-mun'imu bijami'in ni'am, atau di dalam kitab syarah Safiatun Najah Nailur Raja kalangan Abi Abdullah bin Marasyadiri itu bimana Ar-Rahmanu al-mun'imu bijalalilin ni'am ya. Nah kemudian setelah Ar-Rahman, semua makhluk di alam dunia dapat nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan semut yang kecil warnanya hitam di dalam kegelapan gelap gulita, udah gitu adanya di bawah batu, tetap masih dapat nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat mata kita itu termasuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat pendengaran kita termasuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat kita enak ngopi termasuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat garuk, gatal nih kita badan, garuk nikmat banget ya. Kadang ada orang yang kita nggak bisa garuk, susah banget nyarinya kan, kita waduh kelabakan tuh nggak bisa garuk. Sekali kena garuk nikmat banget, itu pun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Nikmat yang menyeluruh bagi seluruh alam ya, apapun tuh jenis nikmatnya. Napas kita nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberikan napas nih, 1 hari 1 malam nih napas kita keluar masuk, kita nggak pernah dipinta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala bayaran oksigen kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita bayar oksigen nih, andai kata tiap minggu ada malaikat datang bawa tagihan nama kita mau bayar berapa tuh tagihan ya, oksigen napas kita nih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah Ar-Rahman ada Ar-Rahim. Apa makna Ar-Rahim? Ar-Rahim huwa al-mun'imu bidaqaiqin ni'am. Kapan? Ini nanti setelah hari kiamat adanya. Kalaupun ada yang mendapat rahim di alam dunia, enggak semua dapat, seluruh makhluk di alam dunia. Sebagian ulama mengatakan nikmat rahim itu nikmat belajar, termasuk nikmat rahim. Ya, kita kan punya teman banyak banget ini. Di grup mah ada 32 atau 38. Ya, kita WA semua jawab, ngaji. Datang berapa orang? Ya.
Berarti yang lain itu nggak ngedapetin yang namanya nikmat rahim dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin nikmat rezeki dia dapat, nikmat minum mereka dapat, tapi nikmat dalam tolab ilmu itu mereka belum tentu dapat. Kenapa? Karena sedikit memang nikmat yang Allah berikan. Ya, nikmat sedikit itu baru di alam dunia, apalagi nanti di akhirat. Ya, karena nanti kita di alam akhirat itu, setelah amal perbuatan kita ditimbang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Umar, selama hidup di alam dunia diberikan umur 60 tahun, berapa tahun kau ibadah, ditimbang untuk amal ibadah kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah ditimbang di yaumil hisab, nanti ketentuan antara surga dan neraka itu cuma dua. Antara dapat rahmatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau dapat syafaat dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang di alam dunia kita masih audisi, tidak suruh berlomba-lomba, ya, mencari kebaikan, ya. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sudah kita ibadah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai kapan? Sampai muncul di hati kita keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tadi makna ba yang pertama, bikana makana wa biyakunu mayakunu. Kemudian makna ar-rahmanu al-mun'imu bijami'in ni'am. Kemudian makna ar-rahimu al-mun'imu bidaqaikin ni'am. Sedikit, ya. Ini kalau kita mau kupas bismillahirrahmanirrahim doang 3 hari 3 malam gak bakal kelar mana bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kenapa sih para ulama setiap mengarang kitab, menulis buku karya, terutama kitab, selalu diawali dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama mengikuti kepada Al-Qur'anul Karim. Iktidaan bil Qur'anil Karim. Yang kedua mengikuti sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan dalil kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta au abtar wa fi riwayatin au ajza. Jadi ibaratkan kambing mah kalau kita beli cakep banget nih kambing, gemuk bulunya, pantatnya bahenol nih ya. Kalau kita potong mau ukuran kebagian semua. Tapi nih kambing cacat, kupingnya nggak ada, buntutnya kagak, ya. Kira-kira kita beli apa kagak itu? Ya, jadi begitulah mana simpelnya, ya. Jadi yang pertama mengikuti kepada Al-Qur'anul Karim, kemudian mengikuti pada sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan dalil tadi kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta au abtar. Siapa yang pertama kali nulis kalimat bismillahirrahmanirrahim? Bakar rokok dulu sambil mikir ya. Ya bakarnya rokok nggak apa-apa. Sambil santai ya, ngaji santai. Jadi ngaji tanpa rokok pusing gitu. Iya. Jadi gimana caranya biar kita ngaji lama paham. Ketimbang ngaji nggak boleh ngerokok, nggak boleh ngopi, paham kagak? Ya pinter kagak. Ya nggak apa-apa sambil ngerokok aja. Kagak aja. Ngerokok santai aja misalnya. Yang keramat sebebasin, ngerokok nggak apa-apa. Yang penting perhatiin. Karena kenapa? Setiap nanti bulannya akan diulas kembali, Ya, karena kan hidupnya ilmu wahayatu bil mudzakarah. Sering diingat, diulang kembali. Ya. Siapa yang pertama kali nulis kalimat bismillahirrahmanirrahim? Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Ya. Bismillahirrahmanirrahim ini banyak fadilahnya, keutamaannya. Bahkan orang dulu kalau kita mondok, pulang dari pondok ditanya kita mongkong kita, tong udah bisa ngaji apa aja? Kita jawab udah hatam jurumnya, udah hatam sapina. Itu dibilang belum bisa ngaji. Ya. Atau jawabnya apa? Kalau udah ngerti kalimat bismillahirrahmanirrahim, bilang baru cakep. Baru cakep. Kenapa? Karena di sini ada dua sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah sematkan kepada manusia selaku khalifah di alam muka bumi. Ya. Mana sifat Allah yang Allah sematkan kepada manusia? Artinya cuma ditempelin doang nih, enggak seutuhnya sifatnya Allah ada dalam diri manusia. Yang pertama Ar-Rahman, Allah mensifati
atau menyematkan sifat ar-Rahmannya Allah ke dalam diri manusia, yaitu kepada seorang bapak. Apa Ar-Rahman? Pemberi. Ya, Ar-Rahman maha pemberi, Ar-Rahimi maha penyayang. Kemudian Ar-Rahim, Allah sematkan sifat itu kepada seorang ibu, makanya namanya Ar-Rahim. Perempuan kalau udah nggak ada rahimnya, udah nggak kuat ngapain ya. Yang bikin kuat dia pagi bangun tidur dia ngerendam pakaian, siang dikit dia masak nasi, pagian dikit nyiapin sarapan buat suami berangkat dia nyuci pakaian, habis nyuci pakaian dia jemurin pakaian, tapi pakaian ini jemurin di bak dia gosokin, rapi gosok bentar dia ngantar anak sekolah, iya. Rapi sekolah masak buat makan siang anak-anaknya tuh. Kemudian selesai masak siang ngangkatin jemuran pakai pakaian, sorenya suaminya pulang kerja nyiapin kopi buat suaminya, nyiapin makan juga buat suaminya. Kapan istirahatnya tuh? Kuatnya dia karena apa? Karena Allah sematkan sifat rahim di dalam dirinya. Ya. Dan Allah menciptakan manusia bernamakan rahim. Makanya sifatnya ibu maha penyayang. Sebandel-bandelnya kita sebagai seorang anak nih, mabok ya kita udah lakonin, tawuran emang hobi kita, iya, ditangkapin mulu sama polisi, umpama baba kita sampai marah-marah diusir nih sama orang tua, balik sana lu, jangan pulang lagi ke rumah, anak kurang ajar, ya. Emak kita mah di dapur lagi nangis mikirin kita, ya Allah kan gue yang gedein, ya bener dia salah, namanya juga anak-anak, ya. Bapak mah nggak bisa begitu, begitu. Kita minta maaf sama bapak kita nggak dimaafin, hari ke dapur kita minta maaf sama kita, jago nggak dimaafin, pasti maafin, maafin saya ya ma, kemarin saya udah nyolong duit ma 50.000, maafin ya ma, ya kita maaf dimaafin mama, ya toh nggak apa-apa ya Allah, dicap saya membuat lu, bapak juga kerja membuat lu doang, ya buat lu doang dimaafin tuh, minta maaf mama sama bapak kita minta maaf sampai ngerengnya tendang ya, nggak ada kalau kan lo jadi bocah ya, gitu doang makin nangis ya. Tuh bapak kita tuh beda gitu, orang laki sifatnya beda sama orang perempuan, ya. Makanya istilahnya Nabi ditanya siapa yang paling berhak istilahnya buat kita hormati, yang pertama ibu kita. Karena kenapa? Karena madrasah pertama bagi seorang anak adalah seorang ibu, ya ridallah bi ridhail walidain, wasuhtullah bi suhtil walidain. Nanti nih si Fulan bin Fulan punya amal ya ibadah di alam dunia, dia punya puasa ribuan tahun, dia punya sedekah sama janda tua puluhan kali, dia punya sedekah sama janda muda apalagi dah, jangan ditanya ya, ditimbang amaliannya di alam akhirat. Begitu mau dijeblosin ke dalam surga, karena nih orang udah ahli sedekah, ahli ibadah, ahli puasa, belakang emaknya teriak, malaikat jangan dimasukin anak saya ke dalam surga, saya nggak ridho. Ditahan sama malaikat, stop, jangan lu, ada yang teriak di belakang, katanya ibu-ibu, katanya jangan dimasukin nih si Fulan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala karena dia nggak ridho. Coba tanya, dipanggil tuh ibu, sini bu, sini, dari mana? Di Joglo. Siapa anaknya? Mau pikir, agak. Mengapa anak udah cakep banget ini catatan amal ya ibadahnya di alam dunia, ya kan, rajin puasa, rajin sholat, puasanya sampai perih, sampai penyakit sakit emah ya, bahasa gitu. Ini udah jatahnya dia masuk ke dalam surganya, saya nggak ridho ya Allah. Katanya orang, kenapa bisa nggak ridho? Janda mah dia santunin, yang tua-tua, yang muda dia kawinin, giliran saya lapar dia nggak tahu ya. Giliran emak kita lapar kita nggak tahu. Terus bagaimana nih? Jeblosin dia ke dalam neraka ya Rob. Biarin dia ngerasain dulu siksanya Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Masukin. Rendem di paling bawah di neraka jahanam khalidan fiha. Buat nyalain api neraka. Buat nyalain api neraka. Itu yang tadinya kita udah di catatan amal baik kita ahli surga, dan tahu di belakang kita ada yang teriak minta kita dimasukin ke dalam neraka. Tapi apakah tega seorang ibu ngeliat anaknya disiksa? Yakin nggak bakal tega.
ya yakin nggak bakal tega. Kenapa? Karena dia yang gedein, dia yang nyusuin, masa dia rela anak dibakar? Ya api neraka. Sebagaimana kisah zaman Fir'aun begitu ketemu Nabi, ya kan? Dua perempuan berebut, ini anak saya, ini anak saya, ya ini anak saya. Kata Nabi, ya udah gini. Kalau emang ini anak ibu pada berebutan berdua, ya ini anak saya mau bakar aja, mau dibakar. Kata ibu yang satu, nggak apa-apa bakar aja, saya ridho, saya ikhlas ya, sebagai seorang ibunya. Kata yang satu lagi teriak-teriak, jangan dibakar, saya minta tolong, daripada anak saya yang dibakar mendingan saya yang dibakar. Ya akhirnya siapa yang dipilih menjadi seorang ibunya? Yang tadi nggak rela anaknya dibakar. Ya orang tua kita jangan pernah kita sakitin hatinya. Wala taqul lahum uffi wala tanhar wa qul lahum qaulan karima. Kenapa? Karena dia adalah madrasah pertama. Dengan sebab perbuatan dia makanya kita ada di alam dunia. Kalau mereka nggak berbuat, kita ada di alam mana tahu, ya. Jadi di alam kebun kita adanya, ya. Karena kan perbuatan mereka berdua sehingga kita bisa ada di alam dunia. Paham nggak? Belum dewasa, belum, masih belum balik. Karena perbuatan mereka sehingga kita bisa ada di alam dunia. Iya. Paham nggak? Belum paham juga. Ya bahasa lu begini. Asalku ini tinggi di bumi, asalku ini tinggi berlumur di cahaya. Kalau bukan karena birahi, ini saya aku tak pernah ada di alam dunia. Oh ya, segitu udah paham. Jadi ar-rahim sifat Allah yang Allah sematkan kepada seorang ibu. Katanya laisa kami syai'un, sifatnya Allah nggak sama dengan sifatnya manusia, betul, tapi enggak sepenuhnya sifat Allah ada di dalam sifat manusia, cuman disematkan doang sedikit, ya, disematkan doang sedikit. Ibarat ilmu wa ma'utitum bi min ilmin illa qalila. Kita ngaji ribuan kitab nih, tafsir Jalalain kita kaji, tafsir jalan lain juga kita kaji, fikih kita kaji, ya, nahu kita baca sampai bolak-balik sampai hatam, ya, ngerti mana yang ngerti? Paling cuma sebaris dua baris dari sekian banyaknya kitab, ya, paling yang bisa kita ngerti cuma sedikit. Dari yang sedikit kita ngerti, sedikit juga yang kita bisa pahami. Dari sedikit kita pahami, sedikit juga yang kita bisa jalanin. Ya, kita kan di pondok diajarin sunnah-sunnahnya wudhu, ya, sunnah basuh mulut kita kumur-kumur 3 kali, kemudian istinsyak sama istinsar hidung 3 kali. Dari sekian yang kita tahu, yang kita kerjain mana? Ya paling kecapung cebok kita wudhu, ya, cepet wudhu beres kabur aja, ya, baca doanya kagak juga. Udah tuh, dari sekian ilmu yang banyak kita pahamin, sedikit yang kita bisa amalin. Ilmu Allah luas bagaikan lautan, tak terhingga pandangan kita. Ibarat ngelihat langit itu nggak ada batas ujungnya. Itu ibaratnya ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak ilmunya Allah mah, luas samudra, tapi sedikit yang Allah berikan ilmu tersebut kepada kita. Kenapa? Karena kapasitas memori kita yang nggak sanggup menampung ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Memori kita memang gede, kecil, ya, sama HP juga masih banyakkan HP memorinya, betul nggak? Ya, memori kita nih sama memorinya HP masih banyakkan memorinya HP sama memori kita mah sore naruh handphone di kelam atau kelam belakang lemari atau atasnya papan tuh kelam, dapat 2 jam lupa kita tadi HP di mana ya, gitu. Iya tuh udah mulai hilang tuh, ya, rada loading sedikit. Nah, bismillah gitu. Jadi yang pertama kali nulis bismillahirrahmanirrahim Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam. Yang ngirim surat Nabi Sulaiman sama Siti Zulaikha, karena Nabi Sulaiman nggak ngelihat si Hudhud seharian. Mana nih Hudhud nggak nongol. Kayak kita mau punya burung murai begitu, murai gua kemana nih ya, bayar nggak pulang-pulang. Ya murai dibilang jinak mah jinak tapi nggak pulang-pulang nih murai.
Kata Nabi Sulaiman nama bala tentaranya, Hud, mana Hud? Hud keluar dari pagi. Wahai Nabi Sulaiman, kemana dia paginya? Nggak tahu kemana. Emang orang permis lagi orang. Sampai nama si Hud nanti kalau dia pulang suruh ngadep sama saya. Kalau dia cuma keluar begitu doang, nggak dapat pengalaman apa-apa, nanti saya bakal potong. Saya bakal potong, kata Nabi Sulaiman. Begitu Hud pulang, panggil sama Nabi Sulaiman. Hud, sini. Aja loh. Iya. Makali aja. Enggak begitu. Itu mama gopron. Kali makaliin nama. Dud, sini. Ya. Dari mana aja seharian kelayaban bae orang pulang-pulang. Habis jalan-jalan saya Nabi Sulaiman, saya keliling-keliling Jakarta Barat, Timur, Selatan, Utara ya. Bahasa begitulah. Ternyata ada sebuah raja, seorang raja yang kerajaannya melebihi singgasana engkau ya Nabi Sulaiman. Wah, masa? Iya, laki-laki, perempuan. Wah, yang benar. Ya, kita begitu. Ya kayak teman kita informasiin gitu, teman kita kelabang kemana-mana gitu, ke puncak, mana pulang ngasih cerita sama kita. Kemarin gua tahun, cakep nggak cewek? Orang mana? Orang Bogor sih gitu. Orang Bogor. Ya, ini kita hebat burung hud kalau begitu tuh. Ya, kita ayah-bayaban pulang bawa cerita wadon, itu kita hebat burung hud. Udah. Tapi wahai Nabi Sulaiman yang disembah oleh Allah Subhanahu wa taala katanya. Siapa yang disembah? Dia menyembahnya kepada api. Oh, ya udah kalau gitu nanti kita undang dah biar dia kemari. Ada lagi katanya yang lebih saktinya lagi. Dia punya tentaranya dia, ya ajudan dia semua tuh umat-umatnya sama kayak umatnya Nabi Sulaiman. Ada yang dari bangsa manusia dan ada yang dari bangsa jin. Kirim surat, kirim. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ala ta'alu alayya wa tuni muslimin. Jam pepelet tuh tulis. Ya, kalau kita punya ada wadon nggak kena nih wadon. Ya, cewek ini buat seriusin, jangan buat di PHP. Ya. Kita ngeliat perempuan cakep banget, latar belakangnya luas, luas, punya kebun, punya teras, ya segala macam, tokonya banyak, kita pengen jadiin bini nih, ya kan. Kok ini susah banget deketinnya, bacain. Innahu min Sulaiman tuh nih muslimin, sebutin namanya, family pula ya. Oh tuh nih muslimin, oh bacain, ya. Bacain dalam Sulaiman. Akhirnya ini apa? Ratu Balkis menerima surat, respon. Iya, saya bakal hadir, bakal datang. Perintahin nih burung Hud, berangkat gitu. Apabila manakala kerajaan Ratu Balkis mau berangkat, kabarin ke sini. Mau ngapain? Kita pindahin kerajaannya, ya kan? Tentaranya banyak. Betapa kita mau orang cukup, nanti gitu. Ononya kita pindahin kemari. Udah. Akhirnya dikumpulin nih semua umatnya, dari mulai bangsa manusia dan dari bangsa jin. Kata Nabi Sulaiman kepada bangsa jin, wahai bangsa jin, adakah dari diantara kalian yang bisa memindahkan kerajaan Ratu Balkis secepat mungkin? Kata umatnya ini dari bangsa jin, saya bisa memindahkan kerajaan Ratu Balkis sebelum engkau bangun dari tempat dudukmu. Nabi Sulaiman kelamaan orang nggak berduduk, kopi baru matang tuh. Duduk bahasa gitu. Ada kecepatan lagi, nunjuk nih dari bangsa manusia. Ana atika bi qabla ayyartadda ilaika tarfuk. Saya bisa memindahkan kerajaan Ratu Balkis sekedipan mata Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Berarti pertanyaannya kalau gitu manusia hebat apa kagak? Hebat. Hebatan mana manusia sama bangsa jin? Manusia. Tapi kenapa bahasa manusia lebih sering ditipu sama bangsa jin? Iya, udah jadi manusia nyari-nyari jin. Udah nyari manusia nyari-nyari jin. Jin mana sampai dicari uka-uka ya. Jangan dicari. Hebatan kita ya, cuman kita kurang ilmunya. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Udah. Bangsa manusia mah sebelum Allah ciptain tuh dikasih semua, ya dikasih ya. Cuman buat ngebukanya itu kita perlu seseorang guru. Artinya apa? Kudu belajar. Kalau nggak belajar mah nggak bisa, ya nggak bakal ngerti. Ya. Apa dalam kitab Talim dikatakan? Apa? Laisal maru yuladu alima. Tidak ada manusia yang lahir ke alam dunia dalam keadaan alim. Udah ngerti nggak ada.
Ya, sekalipun dia anak abu ya atau anak ulama besar, akhir ke alam dunia udah bisa baca kitab ya Bismillahirrahmanirrahim, nggak ada. Ya, artinya apa? Perlu belajar. Ya. Dah mana Bismillah segitu. Nanti minggu bulan depan nanti Bismillah boleh dibaca berapa wajah, nggak boleh dibaca berapa wajah nanti. Nah, setelah Bismillah tadi karena Ki Musannif Syekh Salim bin Sumir Al-Hadrami mengarang ini kitab diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama mengikuti kepada Al-Qur'anul Karim, kemudian yang kedua iktidaan bisunnati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surat apa dalam Al-Qur'an yang mengandung dua kalimat bismillah? Satu bismillah. Apa? Surat apa yang mengandung dua bismillahirrahmanirrahim? Surat An-Naml. Ya, jadi kalau besok ada kuis, saya bikin undian surat apa yang mengandung dua kalimat bismillahirrahmanirrahim, yang bisa jawab bisa kasih gocap ya. Tapi belum ada gocapnya, ntar dari siapa bikin. Ya, jawabnya surat An-Naml ya. An-Naml. Besok ada kuis tuh, bikin kuis pengajian. Surat apa yang mengandung dua kalimat bismillah? Ya, surat An-Naml. Bismillah yang pertama bukan bagian daripada ayat, Bismillah yang kedua bagian daripada ayat Al-Qur'annya. Alhamdulillah, segala jenis puji, bermula segala jenis pujian kita kepadanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah mananya makrifat, hanya Allah yang berhak kita puji. Ya. Siapa yang wajib kita puji? Ya, setelah yang paling wajib ini dipuji selain manusia, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang paling hak buat dipuji hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalipun nanti ada bagian ada hamdu qadim li qadim, memujinya Allah kepada dirinya sendiri. Kemudian ada hamdu qadim li hadis, memujinya Allah kepada ciptaannya. Ada hamdu hadis li hadis, memujinya manusia sesama manusia. Ya, kata Bang Piki kepada cewek, kamu cakep amat sih nih, masya Allah. Iya, itu pujian hamdu hadis li hadis, memujinya manusia sesama manusia. Terus ada lagi ya hamdu hadis li qadim, memujinya manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah yang paling berhak dipuji lillah, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, lelah itu dari bimana lelah? Lillah. Ya, lillah. Orang kalau lillah itu pasti lelah. Ya, lillah aja udah. Ya, lelah pasti dia. Ya, lillah ada lillah, lelah pasti. Ya. Alhamdulillah. Jangan dibaca alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau disambung alhamdulillah, dulil itu nama raja jin. Dulil dam ya, itu nama raja jin. Dulil itu raja jin. Maka dalam Al-Fatihah, kalau kita benar baca Al-Fatihah itu maka akan terbuka 7 pintu surga. Kalau kita salah dalam membaca surat Al-Fatihah, maka 7 pintu neraka akan terbuka. Wailul lil musallin, celakalah bagi orang yang sholat, alladzina hum an sholatihim sahun. Ya, salah satunya kalau kita nggak bener baca Fatihah dalam sholat, maka siap-siap 7 pintu neraka dibuka buat kita. Kita dibebasin tuh mau masuk dari pintu yang mana aja deh, neraka bebas ya, kata malaikat. Bebas tuh 7 pintu neraka, intinya masuk dari mana aja. Ini ruang VVIP-nya, ini ruang gak VVIP, emang neraka mah tapi panas. Ya, sekalipun ruang VVIP, ya. Sekalipun ruang VVIP. Hanya Allah yang berhak disembah, Rabbil Alamina, Tuhan seluruh alam semesta, baik di langit maupun di bumi. Ya. Memuji kita kepada Allah, alhamdulillah, dapat nikmat sehat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, ini penyakit gatel nggak sembuh-sembuh. Ya kan santri penyakitnya gudi kan di pondok mah. 3 bulan gatal-gatal tuh, pakaian di laundry tepatnya gatal ya, tepatnya gatal, garuk kayak garuk sembuh dari sakit, alhamdulillah, tersakuran gitu ya, sembuh dari gatal. Kalau belum gudi, belum gatal,
belum jadi santri belum jadi santri, belum ngalamin jadi santri. Kalau santri mau sebagus apapun pesantrennya pasti ngalamin gatal-gatal pasti ya, minimal selangkangan tuh gatal tuh gatal tuh. Alhamdulillah sembuh tuh, tapi hilang nggak ada bekasnya ya. Emang penyakitnya begitu, cobaannya begitu. Gatel, habis gatel cobaannya pengen pulang, habis pengen pulang cobaannya pengen kawin, pengen kerja ya. Begitu pulang dari pondok mau nggak kerja nggak kawin jomblo ya. Rabbil alamin, ya Tuhan seluruh alam semesta. Wabihi, dan dengannya Allah nasta'inu, bimana kami ya meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala ala terhadap umurid dunia, perkara urusan dunia yang sifatnya duniawiyah. Pengen kawin minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala. Ceweknya udah ada ya Allah, ini belum punya buat bawain duitnya, tolong ya Allah, tolongin, udah ngebet banget ini ya Allah. Ya, minta tolong hanya sama Allah Subhanahu wa taala ya. Ya Allah, ini cewek orang tuanya udah nelponin saya mulu, anaknya saya bawa mulu, malam minggu saya bawa, jajanin kagak, kasih promo doang sama ya Allah, tolongin apa? Ya, minta tolong hanya sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan minta tolong sama yang lain. Temen mah enggak bakal nolongin, ya, temen mah enggak bakal nolongin, tapi Allah pertolongannya pasti. Nasta'inu, kami minta pertolong. Ala umuri dunia, atas perkara apa-apa aja urusan dunia yang sifatnya duniawi ya. Ya Allah, ini motor angsurannya bulan ini belum dibayar ya Allah, tolongin apa ya Allah. Minjem sama temen, tutup pintu, temen yang itu di WA nggak balas tahu ini ya Allah. Kita mau bayar angsuran motor, tolongin apa ya Allah. Masa saya minta mula sama orang tua, mau malu ya Allah, tolongin apa ya Allah ya. Nanti juga ada jalannya Allah kasih. Yang penting kita mintanya sama Allah dulu ya. Kita mintanya sama Allah dulu urusan dunia ya. Tapi jangan minta tolong mulu, mau taala nyembahnya kagak ya, sembayangnya kagak ya, kemudian zikirnya kagak, sama Allah datang sama Allah susah doang ya. Kata Allah, ya dia lagi yang datang ya. Kata Allah, ya dia lagi yang datang, pasti susah. Kata Allah gitu, pasti susah ya. Kita minta perkara urusan dunia hanya sama Allah Subhanahu wa taala. Wadini, dan perkara urusan agama kita minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ngapa sih ini saya kok jadi kayaknya mau ngaji susah banget, ya Allah tolongin apa ya Allah. Ini udah bener banget nih, niat banget malam ini mau ngaji ya Allah, emang temen nggak ada yang jemput apa, ada tuacan ya Allah tolongin apa ya Allah. Ya mau ngaji mau bener nih mah ya. Ini perkara urusan agama kita susah kayaknya sama ibadah, sama sembahyang rada ogah kayaknya, sama wudu rada alergi kayaknya. Minta tolong sama taala ya. Pengen ya Allah kayak orang-orang sembahyang berjamaah di musola di masjid, pengen ya Allah tolongin apa ya Allah ya. Ini udah gerak, kaki udah gerak ya Allah, teman-teman ada ya setan belakang ini ya. Udah mau berangkat kita temen ada aja yang ngajakin, setan banyak banget ya, tolongin ya Allah. Temen kayak itu binasain ya. Jangan ya. Jangan. Al-Muwaddin yang berkausan agama. Wa sallallahu, dan mudah-mudahan salawat ala sayyidina, kepada junjungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatamin nabiyyin, selaku penutup para nabi dan para rasul, walihi, dan para keluarganya Nabi. Siapa keluarganya Nabi? Siapa keluarga Nabi? Nah, siapanya keluarganya Nabi? Keluarga siapa? Keluarga Nabi, walihi dan keluarga Nabi. Ada keluarga yang dibilang dari jalur nasab, ada keluarga dari jalur takwa. Kullu mu'minin taqiyan walau asyan. Kata Nabi Muhammad SAW, orang mukmin semua saya anggap sebagai keluarga. Orang mukmin yang bagaimana? Yang bertakwa. Takwanya ini ada maksiatnya dikit enggak apa-apa, tetap saya masih anggap keluarga ya. Keluarga tuh yang penting bertakwa, begitu beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga. Washabihi, dan sahabatnya para nabi. Siapa sahabat? Sahabat itu dikatakan sahabat orang yang hidup sezaman dengan Nabi, sahabat itu dikatakan sahabat orang yang hidup sezaman dengan Nabi, sahabat itu dikatakan sahabat orang yang hidup sezaman dengan Nabi, sahabat itu dikatakan sahabat orang yang hidup sezaman dengan Nabi, sahabat itu dikatakan sahabat orang yang hidup sezaman dengan Nabi, sahabat itu dikatakan sahabat orang yang hidup sezaman dengan Nabi, sahabat itu dikatakan sahabat orang yang hidup sezaman dengan Nabi, sahabat itu dikatakan sahabat orang yang hidup sezaman dengan Nabi, sahabat itu dikatakan sahabat orang yang hidup sezaman dengan Nabi, sahabat itu dikatakan sahabat orang yang hidup sezaman dengan Nabi, sahabat itu dikatakan sahabat orang yang hidup sezaman dengan Nabi, sahabat itu dikatakan sahabat orang yang hidup sezaman dengan Nabi, sahabat itu dikatakan sahabat orang yang hidup sezaman dengan Nabi, sahabat itu dikatakan sahabat orang yang hidup sezaman dengan Nabi, sahabat itu dikatakan sahabat orang yang hidup sezaman dengan Nabi, sahabat itu dikatakan sahabat orang yang hidup sezaman dengan Nabi, sahabat itu
kemudian dia beriman kepada Nabi selagi Nabi masih hidup dan dia melihat langsung kepada Nabi, itu namanya sahabat. Tapi kalau dia sezaman dengan Nabi, ya kemudian dia beriman kepada Nabi tapi dia nggak ngelihat sama Nabi, itu namanya tabiin tuh. Jadi sahabat yang dinamakan sahabat orang yang ngelihat langsung, sekalipun dia anak kecil. Ya, anak kecil tuh waktu itu dia ngelihat Nabi dan dia beriman kepada Nabi dan dia beriman kepada Nabi waktu Nabi masih hidup, namanya sahabat. Ya, kita kan sahabat kan yang ya yang bisa dipinjam cepet sahabat, yang enggak mah kagak ya. Ya, ya. Sahabat gua nama CS ya. CS banget. Ngono. Kak dia mau CS ya. Kan deket banget. Kagak dia mau CS. Ya. Gajinya banyak. Kagak dia CS. Cepet dia. Tuh. Ya, yang bayar udah nggak sahabat ya. Yang nggak bayar udah nggak sahabat. Ajmain semuanya sahabat. Wala haula dan tiada daya mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan gak ada daya juga kita meninggalkan perbuatan maksiat, wala quwata dan tidak ada kekuatan kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wala quwata dan tidak ada kekuatan juga kita meninggalkan perbuatan maksiat illa billahil aliyil azim, kecuali dengan pertolongan Allah yang maha tinggi. Kita bisa ninggalin perbuatan maksiat kita itu semata-mata karena Allah nolong kita. Kita bisa ngerjain ibadah kuat, kita sembahyang malam sampai kapalan kaki kita, ya. Itu pun karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah nggak nolong, nggak bakal kita bisa ngelangkah ke majelis taklim. Udah pengen banget ngaji mah, tapi emang Allah yang gede sama dia, masih gitu. Datang pas lagi susah doang kata Allah Ta'ala, enggak usah berangkat ya kata Allah Ta'ala. Memang jangan sampai kalau Allah yang nggak mau ya, jangan sampai Allah yang nggak kepengen kita ada di majelis taklim, hati-hati ya. Tapi selagi kita mau berusaha kita hadir ke majelis taklim, insya Allah pertolongan Allah bakal datang ya. Kita berangkat kemari kita nggak ada daya, maka kalau bukan pertolongan Allah Subhanahu wa taala mustahil kita nyampe. Wala quwata, kalau kita nggak ada kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala, kita ya Allah pengen banget ini berangkat ngaji ke Joglo, udah lama banget gak ngaji, pengen kumpul ngopi sama teman-teman. Ya, mana bensin habis lagi. Iya. Pengumuman di kampungnya inna lillahi wa inna rezeki itu katanya. Rezeki ngajin mayit ya. Ngajin mayit. Diamplopin, wah cukup nih buat ongkos bensin ke Joglo, ngaji berangkat ah. Baru setengah jalan, iya, baru setengah jalan, ditelepon sama Saibul Musibah. Lagi di mana? Bapak ngaji, Joglo. Bentar malam mulai ngaji nih. Wah, rezeki gede nih. Di rumah apa di kuburan? Di kuburan, wah MTQ nih. Tuh, rezeki deh Allah Subhanahu. Siapa yang kasih? Allah Subhanahu wa taala. Tuh, iya. Jadi orang ngaji mah jangan takut kagak punya rezeki, iya. Apa? Innallaha takaffala litalabil ilmi rizqahu. Allah bakal cukupin rezekinya buat orang-orang yang bener-bener niat pengen cari ilmu. Arkanul Islami wallahu a'lam bishawab. 2 jam ada agak kan? Perasaan dong kayak lama ya. Perasaan kayak lama mau juga apa isinya. Wallahu a'lam bishawab. Dah segitu aja. Ya minggu depan Arkanul Islami. Sebetulnya masih panjang ini kalau kita mau rinci satu persatu panjang urut. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina. Ya Rabbana tarafna bi annana اعترفنا وأننا أسرفنا على لظى أسرفنا فتب علي توبة تغسل كل حوبة واستر لنا الراتي وآمن الروعات واغفر والدينا ربي دينا والأهل والإخوان وسائر
لاني وكل ذي حبا أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي أسمى فضلا وجود من لا باكتساب منا بالمصطفى سولي نخضى بكل سولي صلى سلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طس صحبي والحمد لله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.